terima kasih. Haleluya. 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 Yesus dahsyat. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Engkau baik. Selamat pagi Bapa. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat hari yang baru. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus dahsyat. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Apa? Terima kasih. Haleluya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Kami bersyukur boleh berada di hari yang baru. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Tuhan bicara bagi kami. Demi nama Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu yang mau silakan mau sapa-sapa, ya mau menyapa saudara-saudara seiman. Yang lainnya silakan tulis di kolom chat. Kalau ada pokok doa pun cantumkan di kolom chat. Nanti saya dan hamba-hamba Tuhan dan kita semua yang hadir pagi hari ini bisa tahu dan kita juga akan doakan bersama-sama ya. Mari kita terlebih dahulu baca firman Tuhan di 1 Samuel 30. Kalau ada yang mau kasih ayat-ayat kekuatan di kolom chat, silakan kasih ayat-ayat kekuatan. Nah, nanti setelah saya khotbah mau sapa lagi, mau kasih komentar, mau meresponi firman Tuhan, mau kasih firman Tuhan, ya ada ayat yang didapat, silakan. Atau mungkin puji Tuhan saya diberkati dengan firman Tuhan pagi hari ini khususnya di poin yang ini. Silakan ya, mari kita terlebih dahulu baca 1 Samuel 30. Ya, ayat 1, ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag, pada hari yang ketiga orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb. Ya, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekalian, kemudian meneruskan perjalanan. Jadi ditawan, ya, perempuan-perempuan dan anak-anak. Ya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai di kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Bayangkan ya, begitu berat ya sampai menangis, udah nggak kuat nangisnya. Paling tinggal ya sesegukannya ya. Nah, perhatikan ayatnya yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Sampai di situ. Bapak Ibu sekalian, jemaat yang Tuhan Yesus kasih yang pagi hari ini hadir dalam doa pagi, ya, kita semua mungkin pernah mengalami ya masalah yang datang bertubi-tubi. Yang satu belum kelar, yang satu belum beres, yang satu belum selesai, datang yang satu, bahkan dua, bahkan tiga, bahkan empat, dan ya tertimbun, menumpuk masalah itu bertubi-tubi. Sehingga kita tidak mampu keluar dari pergumulan yang bertubi-tubi itu. Dan saya percaya semua orang pernah mengalami, termasuk saya. Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini pun pernah mengalami ya.
Belum kelar masalah, datang masalah lagi. Belum masalah yang kedua belum selesai, datang masalah yang ketiga, yang keempat, yang kelima. Bertubi-tubi kita pernah ngalami. Sehingga tidak jarang ada banyak orang yang putus asa, mengambil keputusan yang singkat, bahkan bisa mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri karena sudah nggak tahan dengan hal-hal yang dia hadapi, masalah-masalah yang dihadapi. Melakukan tindakan-tindakan bodoh karena tidak tahan menghadapi pergumulan masalah. Bahkan tidak sedikit ada banyak orang ragu akan kebaikan Tuhan. Ada banyak orang jadi ragu, benarkah Tuhan ada? Ada banyak orang jadi ragu dan berkata, benarkah Tuhan mendengar pergumulanku? Benarkah masih ada mujizat? Apakah mujizat itu nyata atau tidak? Kemudian terjebak mengambil jalan pintas yang menyesatkan. Bapak Ibu sekalian, hal ini pun yang dialami oleh Daud. Ya, semuanya terlihat mengerikan. Pada satu kali Daud dan tentaranya tiba di Siklag. Mereka menemukan kota itu habis terbakar. Lalu dalam ayat yang ke-6 tadi, dan Daud sangat terjepit. Nah, Bapak Ibu sekalian, adakah hari-hari ini engkau sedang mengalami seperti Daud, terjepit? Ya, kiri kanan menjepit, maju mentok, mundur juga mentok, terjepit. Ya. Enggak hanya sampai di situ, pergumulan dihadapi orang-orang Israel dengan Daud, ya kotanya habis terbakar. Lalu anak istrinya ditawan oleh tentara musuh. Lalu kemudian kondisi yang dialami oleh Daud begitu menjepit hidupnya, sehingga rakyat menjadi pedih hati, lalu mengambil keputusan untuk melempari Daud dengan batu. Bukan masalahnya masalahnya itu menjadi selesai, tapi makin berat, makin sukar. Tapi perhatikan yang pertama, kita belajar dari ayat 6 bagian C. Ya, mari kita baca sama-sama, Bapak Ibu yang ada di rumah, di kalimat yang terakhir dari ayat 6. 3, 2, 1. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika kita terjepit, ya, dengan masalah yang datang bertubi-tubi yang enggak kunjung selesai, bahkan ya begitu menumpuk, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Amin. Ya. Tetap kita menguatkan kepercayaan kepada Tuhan bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Tuhan sanggup menyembuhkan kita. Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Tuhan sanggup menyelesaikan pergumulan kita. Tuhan sanggup menolong kita di tengah-tengah masalah yang kejepit. Sekalipun mungkin kelihatan lambat pertolongan Tuhan, tapi tidak pernah terlambat. Artinya selalu tepat pada waktunya. Amin. Yang pertama kita lakukan adalah menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kedua ayat 8. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan Allah berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Yang kedua, Daud melakukan apa? Bertanya kepada Tuhan. Amin. Waktu masalah itu menjepit hidup kita, yang pertama menguatkan kepercayaan kita. Yang kedua, kita bertanya kepada Tuhan. Tindakan apa yang harus kita lakukan? Keputusan apa yang harus kita lakukan? Kalau dalam minggu ini ada keputusan-keputusan yang harus Bapak Ibu ambil, orang-orang muda ambil, mari pada pagi hari ini engkau bertanya dulu sama Tuhan. Diterima enggak pekerjaan ini? Diterimakah proyek ini? Haruskah aku tanda tangani perjanjian ini? Tanya sama Tuhan. Daud waktu itu ragu, bisakah mengejar? Karena kondisi sudah lebih duluan rombongan itu meninggalkan. Rasanya enggak mungkin mengejar, tapi Daud bertanya. Amin. Ya, yang ketiga begini. Maka Daud melanjutkan pengejaran itu beserta 400 orang, ayat 10. 200 orang yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor itu berhenti di sana. Jadi 400, lalu 200 orang istirahat, jadi tinggal 200.
Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberinya roti dan makan. Ia kemudian mereka memberi dia minum air dan memberinya kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya, ia segar kembali sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, ayat 13, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan orang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari yang lalu aku jatuh sakit. Nah, perhatikan ya. Di tengah jalan Daud ketemu budak yang ditinggal 3 hari yang lalu, udah payah, udah nggak bisa apa-apa, ditolong, dikasih makan segar, lalu cerita. Nah, begini Bapak Ibu sekalian, yang ketiga saya ingin ingatkan, kadangkala mujizat itu bisa terjadi dimulai dari hal yang lemah, yang nggak kelihatan, yang nggak kita anggap, yang kita anggap remeh. Ya. Jadi mujizat itu tidak selalu dikemas dalam bentuk yang indah, yang bagus, kelihatannya mentereng, kelihatan hebat, kelihatannya kuat, kelihatannya isinya berbobot. Tidak, kadangkala Tuhan kemas mujizat itu melalui hal-hal yang sederhana. Ya. Orang-orang yang ada di sekitar kita yang sederhana, ya mungkin itu seorang pembantu kita justru menolong kita, mungkin itu seorang driver ya kita dan dia menolong kita, mungkin juga itu dia seorang security bawahan kita, mungkin itu tetangga kita yang biasa-biasa saja, mungkin seorang hamba Tuhan yang dari desa ya, dari daerah terpencil justru dia menolong kita. Mungkin itu dari adik kita yang nggak pernah kita bayangkan dia akan menolong. Mungkin itu juga datang dari ya kakak kita yang mungkin kita berasumsi berpikir nggak mungkin menolong, tapi dia menolong. Artinya yang ketiga, mujizat bisa dimulai dari yang lemah, dari yang kecil, dari yang tidak berarti, dari hal-hal yang remeh. Amin. Ya kuncinya tadi. Ya, kuatkan hatimu, lalu tanya sama Tuhan. Yang ketiga, siap menerima mujizat walaupun kecil, jangan dianggap remeh. Ya. Jangan dianggap remeh. Tuhan bisa lakukan mujizat. Ya, ayat 17 sampai ayat yang ke-20, Bapak Ibu baca aja di tempatnya masing-masing. Ya, Daud melakukan kemenangan, ya, melakukan jarahan. Dan berhasil. Karena apa? Karena yang pertama Daud menguatkan hatinya. Bapak Ibu yang hari ini sudah mulai ragu, mulai khawatir, lemah imanmu, kuatkan hatimu. Yang kedua, tanya sama Tuhan apa yang kau akan lakukan. Yang ketiga, jangan anggap remeh di sekitar kita. Yang kita jumpai mungkin lemah, kecil, nggak ada apa-apanya. Justru Tuhan pakai untuk Tuhan memberkati hidup kita, untuk Tuhan mengadakan mujizat. Amin. Ingat, Tuhan memberikan 5.000 memberi makan 5.000 orang dari pabrik roti? Bukan. Dari pasar ikan yang jumlah ikannya banyak? Bukan. Ya. Dari pedagang besar? Bukan. Justru dari seorang anak kecil bawa 5 roti dan 2 ekor ikan kecil. Waktu seorang nabi datang kelaparan, apakah dia datang ketemu dengan janda kaya? Bukan. Janda yang banyak duit? Bukan. Yang punya pabrik roti? Bukan. Yang punya pabrik minyak goreng? Bukan. Yang punya pabrik tepung terigu? Bukan. Justru seorang janda miskin yang hanya segenggam tepung dan sedikit minyak. Justru ya Nabi Elia mengalami mujizat Tuhan. Jadi demikian dengan hidup kita. Mungkin pada minggu ini saat engkau terjepit, justru Tuhan pakai hal-hal yang remeh untuk Tuhan mengadakan mujizat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah bisa tulis komentar, kata-kata kekuatan, meresponi firman Tuhan yang didapat, ya. Saling menguatkan, saling memberikan kata-kata semangat, pokok-pokok doa yang ditulis di kolom chat bisa kita doakan sama-sama, ya.
Itu saja. Kita akan jumpa besok hari Selasa dalam ibadah ucapan syukur hari kemerdekaan negeri kita ya yang ke-76, dan ibadah akan serta dengan baptisan air. Ibadah dimulai pada pukul 8.30 pagi ya. Kita siapkan untuk menerima lawatan Tuhan, akan diliput langsung oleh tim multimedia sehingga Bapak Ibu yang nggak bisa antar saudaranya, keluarganya, rekannya ikut baptisan bisa melihat di channel YouTube kita. Mari kita akhiri ibadah kita pagi hari ini. Yang mau belanja silakan ya. Mau lanjut lagi nanti nyuci baju, mau berangkat ke kantor silakan ya. Tetap semangat, salam sehat. Kita berdoa. Terima kasih untuk pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur buat berkat-Mu. Setiap pokok-pokok doa kami akan naikkan. Kami akan dukung dalam doa-doa kami. Setiap jemaat-Mu yang hari ini melakukan aktivitas, Tuhan buat berhasil. Perlindungan Tuhan atas kami sekalian. Kami sepakat demi Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami buka hari yang baru. Kami buka minggu yang baru. Kami buka pekan yang baru. Kami buka kunci aktivitas kami, kunci kegiatan kami, kunci pelayanan kami, kunci pekerjaan kami. Bahkan dalam nama Yesus kami buka kunci berkat kami. Dan akhirnya kekasih-kekasih Tuhan sekarang, terimalah berkat Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan kuasa Roh Kudus, tinggal bersama dan kita sekalian dari saat ini sampai selama-lamanya. Bersama kita katakan, amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita jumpa dalam doa pagi di hari berikutnya, dan doa malam, Selasa malam dan Jumat malam. Haleluya.